Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, ia hanya berganti rupa. Di bawah gedung-gedung pencakar langit yang menusuk angkasa dengan lampu-lampu gemerlap, ada sisi lain kota yang bernapas dalam kegelapan. Sebuah dunia yang dijalin dari bisikan, legenda urban, dan ketakutan-ketakutan purba yang menolak mati ditelan modernitas. Salah satu nadi gelap itu adalah terowongan Casablanca. Siang hari, ia adalah jalur arteri yang memuntahkan ribuan kendaraan, bising dan penuh polusi. Namun ketika malam tiba, terutama setelah tengah malam, terowongan itu seolah berubah menjadi gerbang ke dimensi lain. Para pedagang kaki lima yang mangkal di sekitarnya akan berkemas lebih awal, para pengemudi ojek online akan memilih rute memutar yang lebih jauh, dan hanya mereka yang terpaksa atau terlalu berani yang akan melintasinya. Selama beberapa minggu terakhir, sebuah cerita baru telah merayap di antara para penghuni malam Jakarta. Cerita tentang seorang gadis muda, berwajah pucat dengan sorot mata kosong, yang sering terlihat berjalan sendirian di trotoar menuju terowongan. Ia selalu mengenakan gaun putih sederhana yang sedikit kusam, rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Beberapa orang yang mencoba menyapanya mengaku bahwa begitu mereka mendekat, lampu-lampu jalan di sekitar akan berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang disertai aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung. Mereka menjulukinya, si Manis Casablanca, sebuah nama yang manis namun menyimpan teror. Di sisi lain jalan, di dalam sebuah mobil patroli yang melaju pelan, 4 orang polisi dari sektor Tebet sedang memulai ronde malam mereka. Mereka adalah tim khusus yang dikenal karena reputasinya yang keras, sebuah unit yang lebih sering mengandalkan intuisi jalanan dan kekerasan terselubung daripada buku prosedur. Pemimpin mereka adalah Aibtu Bahtiar, seorang pria berusia akhir 30-an dengan rahang tegas dan tatapan mata yang selalu tampak meremehkan. Bahtiar adalah produk kerasnya jalanan Jakarta. Baginya, rasa hormat didapat bukan dari aturan, melainkan dari unjuk kuasa. Di sampingnya duduk Bribka Heru, wakilnya yang lebih tua dan jauh lebih tenang. Heru berasal dari keluarga Jawa yang masih kental memegang tradisi kejawen. Ia percaya pada hal-hal yang tak kasat mata, sesuatu yang sering menjadi bahan cemoohan Bahtiar. Di kursi belakang, ada Brigadir Guntur, bertubuh kekar dan berkepala plontos, terkenal sebagai eksekutor tim yang tak banyak bicara namun tangannya selalu gatal. Dan yang termuda, Bribtu Eko, seorang polisi baru yang masih hijau, matanya selalu awas mengamati sekitar dengan campuran antara semangat dan kegugupan. Lihat itu, ujar Eko tiba-tiba, suaranya sedikit tegang sambil menunjuk ke depan. Itu bukannya perempuan yang lagi ramai diomongin orang-orang di warung kopi. Semua mata tertuju ke satu arah. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sesosok gadis dalam gaun putih tampak berjalan gontai, persis seperti yang dideskripsikan dalam cerita yang beredar. Heru menyipitkan matanya, firasatnya langsung terasa tidak enak. Udara di dalam mobil mendadak terasa lebih dingin. Iya, sepertinya dia. Kesempatan bagus ini, Tiar, buat membuktikan ke warga kalau yang mereka takutin itu cuma orang gila atau gelandangan yang cari perhatian. Bahtiar tersenyum sinis, senyum yang selalu muncul ketika egonya terusik. Hah, orang gila penyebar teror? Siapkan saja borgolnya. Malam ini kita akhiri dongeng hantu-hantuan di wilayah patroli kita. Biar besok pagi berita utamanya adalah polisi Tebet berhasil mengamankan si Manis Casablanca. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Bahtiar menyalakan sirene pendek sekali, sekadar untuk menegaskan kehadiran mereka, lalu membelokkan mobil ke tepi jalan, berhenti beberapa meter di depan gadis itu. Gadis itu berhenti berjalan. Ia tidak menoleh, hanya menundukkan kepalanya sedikit. Keempat polisi itu turun dari mobil, langkah sepatu bot mereka menggema di jalanan yang sepi. Angin malam yang biasanya hangat terasa berembus dingin, membawa aroma aneh, campuran antara bau knalpot dan wangi bunga Kamboja.
Bahtiar melangkah paling depan, dagunya terangkat angkuh. "Malam, Mbak. Boleh lihat KTP-nya?" Gadis itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya lembut, mungkin usianya sekitar awal 20-an, namun pucat pasi seperti kertas. Sorot matanya, yang seharusnya memancarkan kehidupan, justru tampak dalam dan kelam, seolah menyimpan rahasia dari dasar sumur yang gelap. "Apa salah saya, Pak?" Suaranya terdengar lembut, nyaris seperti bisikan, namun entah kenapa membuat bulu kuduk Bribtu Eko berdiri. Bahtiar mendekat, tangannya dengan kasar menarik lengan gadis itu. "Kamu sudah bikin warga resah, tahu tidak? Jalan sendirian tengah malam pakai baju begini. Kamu pikir ini syuting film horor? Hah?" Gadis itu hanya diam, tatapannya tak lepas dari wajah Bahtiar. Heru menyorongkan senter ke wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda penggunaan narkoba atau gangguan jiwa. Bukannya minta maaf malah bengong. "Awas saja kalau kamu melawan, bisa kami bawa paksa ke kantor." Eko, yang sejak tadi hanya mengawasi, mulai merasa ada yang sangat salah. "Bang, tapi mukanya pucat banget. Kayak nggak ada darahnya," bisiknya pada Heru. Semua mata kini menoleh ke lengan gadis itu yang dipegang Bahtiar. Tangannya terasa dingin sekali, sedingin es, dan kulitnya seputih pualam. Namun Bahtiar tak peduli, cengkeramannya malah semakin kuat. "Sudah, biar tidak ada lagi cerita hantu di sini. Guntur, ikat tangannya. Kita seret saja dia ke mobil," perintah Bahtiar. Guntur, dengan wajah tanpa ekspresi, segera mengeluarkan tali pengikat plastik dari sakunya. Ia melangkah ke belakang gadis itu, menarik lengannya dengan paksa. Namun, saat tali itu menyentuh kulitnya, udara di sekitar mereka seolah bergetar. Angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi mendadak berembus kencang, menerbangkan debu dan daun kering dari trotoar. Lampu-lampu jalan di sepanjang terowongan mulai berkedip-kedip tak menentu, satu persatu, sebelum akhirnya padam total, menelan mereka dalam kegelapan. "Apa ini?" "Mati lampu," teriak Heru panik, tangannya meraba-raba mencari pistol di pinggangnya. Dalam kegelapan, gadis itu kembali menunduk. Matanya, ketika ia mengangkat kepala lagi, perlahan berubah warna. Pupil hitamnya seolah memudar, digantikan oleh cahaya abu-abu keperakan yang redup, seperti bulan pucat di balik awan. "Aku sudah bilang, jangan sentuh aku." Suara itu bukan lagi suara lembut seorang gadis. Suara itu terdengar seperti dua suara yang tumpang tindih, suara perempuan yang lirih dan gema berat yang serak, seolah datang dari dasar bumi. Bahtiar mundur setengah langkah karena terkejut, tapi genggamannya tak ia lepaskan. Egonya melarangnya menunjukkan rasa takut. "Jangan coba-coba main sulap di depan polisi, ya." Tiba-tiba, tali plastik di tangan Guntur terbakar tanpa api. Asap tipis mengepul dan tali itu putus begitu saja, meninggalkan bekas hitam di pergelangan tangan si gadis. Dari kulitnya yang pucat, muncul semburan cahaya lembut berwarna hijau pucat, seperti kabut fosfor. Guntur, yang masih memegang ujung tali yang terbakar, sontak terlempar beberapa meter ke belakang seolah ditabrak kendaraan tak terlihat. Tubuhnya menghantam pintu mobil patroli dengan bunyi gedebuk yang keras. Heru, yang paling cepat bereaksi, segera mengeluarkan pistolnya. Tangannya gemetar hebat. "Berhenti! Jangan macam-macam. Siapa kamu sebenarnya?" Gadis itu menatapnya lama, tatapan matanya yang keperakan seolah menembus jiwa Heru. "Aku hanya seseorang yang sudah pernah melewati kematian, Pak." Semua terdiam membeku. Udara terasa begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Bahtiar tertawa, tetapi suara tawanya terdengar kaku dan dipaksakan, sebuah usaha menyedihkan untuk menutupi ketakutan yang mulai merayap di hatinya.
Mengaco. Semua orang juga bisa bicara begitu. Ia melangkah maju lagi, mencoba menangkap gadis itu sekali lagi. Tapi saat tangannya hampir menyentuh bahunya, tubuh gadis itu seolah memudar. Kulitnya menjadi transparan sesaat, dan tangan Bahtiar menembus tubuhnya begitu saja, seolah ia hanya memegang asap dingin. Ya Allah! Dia hilang! Eko berteriak histeris, nyaris terjatuh. Tiba-tiba, gadis itu sudah muncul di belakang mereka, berdiri tanpa suara. Suaranya kini terdengar tenang namun menggetarkan setiap tulang di tubuh mereka. Aku tidak ingin melukai siapapun. Tapi kalau kalian masih memaksaku, aku tak bisa menjamin kalian akan melihat matahari terbit pagi ini. Angin kembali berembus kencang. Dari kejauhan, dari arah pemakaman karet bifak yang gelap, terdengar alunan musik keroncong yang sayup-sayup. Musiknya lembut, mendayu-dayu, namun terasa begitu salah dimainkan di tengah malam buta. Heru, yang neneknya sering bercerita tentang pertanda gaib, paham betul. Suara musik tanpa wujud pemainnya di malam hari adalah pertanda kehadiran roh penasaran. Bang Bahtiar, sudah, kita cabut saja. Ini bukan manusia biasa, bisik Heru, suaranya bergetar hebat. Tapi Bahtiar, yang keras kepala dan anti tahayul, menolak untuk kalah. Aku tidak takut dengan hal-hal konyol seperti ini. Ia mengayunkan borgol baja di tangannya, berusaha menjepit pergelangan tangan gadis itu. Namun, begitu logam dingin itu menyentuh kulitnya, terdengar suara derak yang keras. Borgol baja itu retak, lalu hancur berkeping-keping seolah terbuat dari kaca. Serpihannya jatuh ke aspal dan berubah menjadi debu berkarat. Gadis itu menatapnya dengan sorot iba, sebuah ekspresi yang anehnya jauh lebih menakutkan daripada amarah. Kalian terlalu sering menyakiti orang yang lemah tanpa alasan. Malam ini, biar alam yang memberi kalian pelajaran tentang rasa takut. Tiba-tiba dari arah pemukiman di seberang jalan, terdengar jeritan beberapa warga yang terbangun dan melihat kejadian aneh itu dari jendela mereka. Astagfirullah! Siapa itu? Kenapa ada cahaya di tengah jalan? Gadis itu, yang kini kita tahu bernama Maya Sari, menatap kerumunan itu sejenak, lalu melangkah pelan menuju gerbang pemakaman karet bifak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya hijau pucat yang samar di aspal sebelum akhirnya lenyap. Bahtiar, yang kini keberaniannya mulai terkikis habis, berteriak dengan suara serak, "Tangkap dia! Jangan biarkan dia kabur!" Eko dan Heru ragu-ragu untuk maju. Tapi Guntur, yang baru saja siuman dari benturan tadi, dengan kepala pusing dan amarah membara, mencoba menghadangnya. Ia melompat dari sisi mobil dan langsung menubruk Maya dari belakang. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Tubuh Guntur seolah menabrak dinding tak terlihat, lalu terpental keras ke tanah dengan wajah pucat pasi. Saat Maya menoleh dan menatapnya, darah segar mengalir dari hidung Guntur. "Aku sudah mati sekali, Pak. Tapi kalian bahkan belum tahu rasanya." Ucapannya menggema panjang, membuat semua yang mendengarnya merinding hingga ke tulang sumsum. Eko, yang sejak tadi hanya bisa diam membeku, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tunggu. Kau bilang sudah mati sekali. Apa maksudmu?" Maya tersenyum samar, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ilmu Pancasona. Aku hidup karena sebuah janji yang belum lunas." Ketiga polisi yang masih berdiri itu saling berpandangan. Kata-kata itu, Pancasona, terdengar seperti gema dari cerita-cerita kuno yang menakutkan. Heru langsung pucat. Itu adalah salah satu ilmu hitam tingkat tinggi dari tanah Jawa, yang konon bisa membuat pemiliknya kebal senjata dan hidup kembali selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Bahtiar, yang besar di perkampungan padat di Jakarta Pusat, juga pernah mendengar desas-desus tentang ilmu itu.
Sebuah ingatan kelam dan samar mulai merangkak naik dari benaknya, sebuah ingatan yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Kau dukun, tanya Bahtiar ngeri. Bukan, jawabnya pelan. Aku hanya seseorang yang ingin menebus kesalahan masa lalu. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengguyur aspal yang panas dan membuat suasana semakin mencekam. Maya memandangi keempat polisi itu satu persatu. Tatapannya berhenti paling lama pada Bahtiar. Kalian memborgolku tanpa tahu siapa aku. Tapi mungkin malam ini adalah malam kalian belajar. Arti dari penyesalan. Petir menyambar keras di kejauhan. Seketika seluruh lampu di sekitar terowongan dan pemakaman padam total. Dalam kegelapan itu, hanya cahaya mata Maya yang terlihat, abu-abu perak seperti 2 bulan yang menyala di tengah malam tanpa bintang. Ketika kilat berikutnya menyambar, menerangi pemandangan sesaat, Maya sudah tidak ada di sana. Hanya tali plastik yang terbakar dan serpihan borgol berkarat yang tertinggal di aspal. Heru memegangi dadanya, napasnya sesak. Bang Bahtiar, dia bukan urusan kita. Bahtiar masih terpaku, pikirannya kacau balau. Aku tidak tahu. Tapi kalau benar dia punya pancasona, berarti dia pernah mati. Dan hidup lagi. Ingatan 5 tahun lalu itu kembali menghantamnya dengan keras. Sebuah nama. Sebuah kasus yang ditutup paksa. Maya Sari, bisiknya tanpa sadar. Eko menatap sekeliling dengan panik. Kita lapor saja ke atasan, Bang. Ini bukan kasus biasa. Tapi Bahtiar menggeleng keras, egonya kembali mengambil alih. Jangan. Kalau atasan tahu kita lari ketakutan karena seorang perempuan, habis karir kita. Kita selesaikan ini sendiri. Ia menatap tajam ke arah gerbang pemakaman karet bifak yang gelap, tempat Maya menghilang. Dia tidak boleh lolos. Apapun rahasia yang dia sembunyikan, aku akan membongkarnya malam ini. Hujan turun semakin deras. Suara azan Isya dari masjid terdekat terdengar samar di antara gemuruh langit. Heru menatap Bahtiar lekat-lekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Kalau kau terus mengejarnya, Bang. Aku takut bukan dia yang akan mati malam ini. Tapi Bahtiar tak mendengarkan. Ia melangkah maju, sendirian, masuk ke dalam kegelapan pemakaman, menantang hujan, menantang ketakutan, dan menantang dosa masa lalunya yang kini telah bangkit dari kubur. Dari balik sebatang pohon Kamboja tua, sesosok bayangan menatapnya. Senyum dingin yang samar terukir di bibirnya, seolah telah lama menunggunya. Hujan mengguyur kompleks pemakaman karet bifak tanpa ampun. Petir menyambar lagi di langit kelam, menerangi wajah Bahtiar yang mulai kehilangan keyakinan, namun egonya terlalu besar untuk membiarkannya berhenti. Sementara ketiga rekannya menunggu dengan cemas di mobil patroli, ia melangkah sendirian menyusuri jalan setapak di antara ribuan nisan yang berdiri bisu. Air hujan mengalir dari rambutnya, membasahi seragamnya hingga terasa berat menempel di kulit. Dalam cahaya kilat, bayangan pohon-pohon Kamboja tampak seperti sosok-sosok hitam yang berdiri diam mengawasinya. Bahtiar menelan ludah, mencoba menegakkan badannya yang sedikit gemetar, lalu berteriak ke dalam kegelapan, Maya! Kalau kamu memang manusia, keluar! Jangan main sembunyi-sembunyian seperti hantu. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menghantam dedaunan dan nisan-nisan tua. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara seorang perempuan melantunkan tembang Jawa kuno. Suaranya pelan, mendayu-dayu, namun terdengar jelas menembus derasnya hujan. Lingsir wengi. Sliramu tumeking sirno. Bahtiar terpaku. Lagu itu, Lingsir wengi, lagu yang sering disebut-sebut sebagai pemanggil arwah. Ia menoleh cepat ke kanan dan ke kiri, jantungnya berdebar kencang.
Siapa yang menyanyi itu? Tiba-tiba, di bawah pohon beringin besar di sudut pemakaman yang paling gelap, ia melihat bayangan seorang perempuan duduk bersila. Di depannya ada sebuah gundukan tanah kecil tak bernisan, hanya ditandai beberapa batu kali. Di atas gundukan itu, ada sesajen kecil berisi bunga kamboja dan melati yang anehnya masih segar meski diguyur hujan deras. Bahtiar mendekat perlahan, sepatu botnya menginjak genangan air dan lumpur. Begitu ia sampai di dekatnya, sosok itu menoleh. Dan benar, itu Maya. Namun penampilannya kini jauh lebih mengerikan. Wajahnya semakin pucat, matanya kosong menatap ke depan, dan di lehernya yang jenjang tampak bekas luka melingkar yang gelap, seperti bekas jeratan tali. Ya Allah! Bahtiar ternganga. Kau benar-benar sudah mati. Maya tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan. Aku mati 5 tahun yang lalu. Tepat di tempat kau berdiri sekarang. Bahtiar mundur 1 langkah, kakinya gemetar, tapi rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan menahannya. Kalau kau sudah mati, kenapa kau masih ada di sini? Karena seseorang membangunkanku kembali, jawabnya lirih. Aku diminta menjaga sesuatu, dan tugasku belum selesai. Bahtiar mencoba menahan getaran di suaranya. Menjaga apa? Maya menatap lurus ke mata Bahtiar, tatapannya seolah menelanjangi seluruh jiwa dan rahasia tergelapnya. Menjaga rahasia kematianku sendiri. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat udara seolah berhenti berembus. Petir kembali menyambar dengan dahsyat, dan dalam cahaya sesaat yang menyilaukan itu, Bahtiar melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Tepat di belakang Maya, berdiri sesosok bayangan hitam yang sangat besar, berbentuk seperti manusia tapi tidak memiliki wajah. Sosok itu hanya berdiri diam, menunduk, seperti bayangan hidup yang menempel pada Maya. Bahtiar spontan mengangkat pistolnya, tangannya basah oleh hujan dan keringat dingin. Jangan mendekat! Maya berdiri perlahan, gerakannya anggun namun kaku. Kau masih belum mengerti, ya? Pistol tidak akan pernah bisa menghentikan sesuatu yang sudah mati. Bahtiar, dalam puncak kepanikannya, menarik pelatuk. Suara tembakan memecah kesunyian malam, namun peluru itu hanya menembus dada Maya. Anehnya, ia tetap berdiri tegak. Tak ada darah, hanya sedikit cahaya hijau pucat yang keluar dari lubang lukanya, seperti debu yang berpendar, lalu lubang itu menutup kembali dengan sendirinya. Lihat, katanya pelan. Tubuh ini bukan lagi milik manusia. Bahtiar panik. Ia berbalik, hendak lari meninggalkan tempat terkutuk itu. Tapi dari arah jalan setapak, muncul Heru dan Eko yang tak tahan menunggu dalam ketidakpastian. Bang! Kami dengar suara tembakan. Kau tidak apa-apa. Begitu mereka melihat kondisi Maya dan sosok bayangan hitam di belakangnya, keduanya langsung mundur ketakutan. Ya Allah, dia benar-benar bukan manusia, seru Eko, suaranya tercekat. Maya menatap mereka bertiga. Aku tidak ingin menyakiti kalian. Tapi kalau kalian terus menggangguku, bayangan yang mengikatku ini tidak akan tinggal diam. Heru memperhatikan sosok hitam di belakang Maya dengan ngeri. Itu karingnya? Atau penunggunya? Maya menunduk. Dia bukan penunggu. Dia adalah bagian dari diriku sekarang. Penjaga jasadku. Saat aku mati dulu, tubuhku dibuang ke bawah pohon ini. Seorang dukun sakti menemukan jasadku, lalu memanggil kembali jiwaku dengan ilmu kuno. Tapi dia tidak tahu, aku kembali tidak sendirian. Aku kembali bersama bayangan pelindung ini. Bahtiar menelan ludah. Dukun? Siapa dukun itu? Maya tersenyum samar.
kalian pasti mengenalnya, atau setidaknya atasan kalian pernah mengenalnya. Bahtiar terdiam, tapi hatinya bergejolak. Ia berpikir keras, mencoba mengingat kasus-kasus lama yang pernah ia tangani di wilayah itu. 5 tahun yang lalu, ada laporan tentang seorang mahasiswi aktivis bernama Maya Sari yang hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat setelah melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan oknum polisi di jajaran atas. Tapi kasus itu menguap begitu saja, ditutup tanpa penyelidikan lebih lanjut. Dan kini, nama itu, wajah itu, berdiri di hadapannya. Kau Maya Sari, mahasiswi yang hilang 5 tahun lalu, kata Bahtiar, suaranya lebih merupakan pernyataan daripada pertanyaan. Maya tidak menjawab, tapi air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan air hujan. Aku sudah mencoba pergi dengan tenang. Tapi dunia tidak mengizinkanku, karena keadilan tidak pernah datang untukku. Dan kalian adalah bagian dari mereka yang membiarkanku mati. Eko menatap Bahtiar dengan bingung. Maksudnya apa, Bang? Bahtiar tidak menjawab. Ia teringat sesuatu yang lebih kelam. 5 tahun lalu, ia dan timnya yang lama, di bawah komando seorang perwira bernama Kompol Hartono, pernah ikut dalam operasi senyap untuk menyingkirkan saksi kunci kasus korupsi kecil di instansi mereka. Nama gadis itu, Maya Sari, muncul sebentar dalam laporan intelijen, lalu dihapus. Bahtiar pikir semua sudah selesai. Tapi kini, gadis itu berdiri di depannya, hidup, atau mungkin setengah hidup. Heru, yang juga sudah lama berdinas, sepertinya menyadari sesuatu dan berbisik pelan, Bang, jangan-jangan. Ini dosa kita sendiri yang datang menagih. Bahtiar menggertakkan giginya, menolak untuk menerima kenyataan itu. Aku tidak percaya tahayul. Ia menembak lagi. Kali ini 3 peluru berturut-turut. Tapi Maya tetap tak bergeming. Tubuhnya hanya bergetar sedikit lalu kembali diam. Sosok bayangan di belakangnya perlahan bergerak maju, ukurannya membesar, seolah hendak menyelimuti seluruh area pemakaman. Dari kejauhan, lampu-lampu jalan yang tadinya pada mulai menyala satu persatu, tapi sinarnya bukan lagi kuning terang, melainkan merah darah yang samar. Maya menatap Bahtiar. Kalau kau ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya, ikuti aku ke tempat aku dikubur. Lalu ia melangkah masuk lebih dalam ke kegelapan pemakaman, meninggalkan jejak darah bercahaya di atas tanah basah. Eko gemetar hebat. Bang, jangan ikuti dia. Ini gila. Bahtiar menggenggam pistolnya erat. Kalau ini benar kasus lama itu, aku harus tahu. Aku harus pastikan semuanya beres. Heru menarik lengan Bahtiar. Berhenti, Bang. Ini bukan lagi urusan manusia. Kalau kau terus memaksa, bisa-bisa kita semua yang jadi tumbalnya. Cukup, bentak Bahtiar keras. Aku akan selesaikan ini, bahkan kalau aku harus berhadapan dengan iblis sekalipun. Ia melangkah mengikuti jejak cahaya Maya, menembus hujan yang kini berubah menjadi gerimis tipis. Mereka tiba di area belakang pemakaman, sebuah tempat yang jarang dilewati orang, penuh dengan semak belukar. Di sanalah gundukan tanah kecil itu berada, tertutup lumut, dengan sesajen yang sudah hampir hancur di atasnya. Maya berdiri di sana, menunggunya. Disinilah aku dibuang. Tidak ada nisan, tidak ada doa, hanya janji seorang dukun untuk memberiku kesempatan menuntut balas. Napas Bahtiar terasa berat. Siapa? Siapa yang membunuhmu, Maya? Gadis itu menatap langsung ke matanya, tatapan yang membakar. Orang berseragam. Sama sepertimu. Dan malam ini aku datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memperingatkan.
karena dalang di balik pembunuhan itu sudah kembali. Bahtiar mengerutkan dahi. Kembali? Siapa maksudmu? Hartono sudah lama mati karena kecelakaan. Maya menatap ke arah langit yang mulai sedikit terang di ufuk timur, lalu berbisik, kalian akan segera tahu. Satu persatu, dosa masa lalu akan ditagih. Tiba-tiba, cahaya kilat menyambar lagi, menerangi wajahnya. Sesosok bayangan besar melintas cepat di belakangnya, lalu lenyap ditelan kegelapan. Saat kilat berikutnya menyambar, Maya sudah menghilang, meninggalkan Bahtiar sendirian di depan gundukan tanah itu. Hujan berhenti. Udara terasa sangat dingin. Heru dan Eko menyusul dari jauh. Bang, dia kemana? Bahtiar tak menjawab. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang lembab itu, dan tangannya merasakan sesuatu yang keras. Sebuah liontin perak kecil berbentuk bulan sabit, kotor oleh tanah, tapi masih utuh. Di belakangnya terukir inisial MS. Eko menatap benda itu dengan ngeri. Bang, itu bukti kalau dia benar-benar Mayasari. Bahtiar menatap liontin itu lama. Ingatannya membawanya kembali ke malam itu. Malam saat ia mabuk berat setahun yang lalu, tersiksa oleh rasa bersalah. Ia datang ke pemakaman ini, ke gundukan tanah yang ia tahu adalah kuburan tak bernama itu, dan ia berteriak dalam keputusasaan. Kalau kau merasa aku bersalah, bangkitlah. Tunjukkan dirimu. Heru menatap sekeliling. Kita harus lapor, Bang. Ini bukan cuma kejadian aneh, ini kasus pembunuhan yang ditutupi. Bahtiar mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu ada hal lain yang lebih menakutkan. Jika Maya benar hidup karena Pancasona, berarti dukun yang menghidupkannya juga masih ada. Dan jika kata-katanya benar, bahwa dosanya sendiri yang memanggilnya kembali, maka hanya dialah yang bisa mengakhirinya. Malam itu, mereka kembali ke mobil dalam keheningan yang mencekam. Tak ada yang berani bicara sampai mesin dinyalakan. Tapi ketika lampu mobil menyala, menerangi kaca depan yang basah oleh sisa hujan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah tulisan samar terbentuk dari dalam embun, seolah ditulis oleh jari tak terlihat dari luar. Aku belum selesai. Eko menjerit dan langsung menyalakan wiper, tapi tulisan itu muncul lagi, lebih jelas. Aku akan datang saat kalian lupa. Malam berganti pagi, tapi rasa dingin dari pemakaman karet bifak masih melekat di tulang Bahtiar. Hujan sudah berhenti, matahari mulai menampakkan sinarnya, tapi suasana di kantor polisi sektor Tebet terasa tegang dan berat. Tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur semalaman. Heru duduk di kursi ruang jaga dengan mata merah, sementara Eko hanya memandangi cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Bahtiar berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke arah jalanan yang mulai ramai, tapi pikirannya terus berputar pada wajah pucat Maya dan kata-kata terakhirnya. Aku belum selesai. Bang, suara Heru memecah keheningan. Apa kita benar-benar tidak akan lapor ke Kapolsek? Kalau kasus 5 tahun lalu itu ada hubungannya dengan dia, ini masalah besar. Bahtiar menoleh pelan, wajahnya tampak lelah dan lebih tua dari usianya. Tidak bisa, Heru. Kalau laporan itu dibuka lagi, kita semua bisa terseret. Kau tahu siapa yang memerintahkan penutupan kasus Mayasari dulu? Eko mengerutkan dahi. Siapa, Bang? Bahtiar menarik napas panjang, seolah berat untuk menyebutkan nama itu. Kompol Hartono. Ruangan mendadak hening. Nama itu membuat Heru dan Eko saling pandang. Hartono adalah mantan kepala satuan mereka, seorang perwira yang dulu dikenal kejam, ambisius, dan korup. Tapi setahun setelah kasus Mayasari menghilang,
ia tiba-tiba dipindah tugaskan keluar kota tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal. Kalau dia sudah mati, lalu apa hubungannya dengan sekarang? Tanya Heru bingung. Bahtiar menatap kosong keluar jendela. Maya bilang, yang memerintah pembunuhannya sudah kembali. Aku takut. Aku takut maksudnya bukan Hartono secara fisik. Sebelum ia sempat melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba lampu di ruang jaga padam. Suara kipas angin di langit-langit berhenti berputar, dan udara di dalam ruangan seolah membeku. Eko berdiri kaget. Listrik padam lagi. Heru menatap ke arah pintu. Tapi gedung sebelah masih menyala. Bahtiar meraih senter dari mejanya dan menyalakannya, tapi cahaya senter itu hanya bertahan beberapa detik sebelum meredup lalu padam juga. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang perlahan dan basah, seperti langkah seseorang yang berjalan sambil meneteskan air. Langkah itu semakin dekat, datang dari koridor luar. "Siapa di luar?" teriak Bahtiar, tangannya siaga di gagang pistol. Tak ada jawaban. Tapi pintu ruang jaga bergetar pelan, seolah ada yang mengetuknya dari luar. 3 kali. Pelan dan teratur. Tol. 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 Eko mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. "Bang, jangan buka pintu itu," bisiknya ketakutan. Namun Bahtiar, yang selalu didorong oleh campuran keberanian dan kekerasan kepala, tetap melangkah maju. Ia membuka pintu itu perlahan. Di sana, di bawah cahaya samar dari luar, berdiri seorang perempuan berambut basah, mengenakan gaun putih yang menempel di tubuhnya. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, membentuk genangan kecil. "Maya," bisik Bahtiar, setengah tak percaya. Wajah gadis itu pucat seperti mayat, tapi matanya yang keperakan tampak tenang. "Aku datang karena kalian harus tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini." Heru mendekat pelan. "Maksudmu? Bukan kamu yang ingin balas dendam?" Maya menggeleng. "Aku hanya alat. Ada yang lebih kuat dariku, yang memberiku hidup kembali. Dukun itu masih ada, dan dia menginginkan sesuatu dari kalian." "Siapa dia?" tanya Bahtiar cepat. "Namanya Eyang Joyo Prakoso. Dia tinggal di pinggiran Depok, di sebuah rumah tua dekat hutan jati. Dia yang mengikat jiwaku dengan ilmu ini, agar aku tak bisa pergi dengan tenang." Bahtiar menatapnya curiga. "Kalau memang dia yang mengendalikanmu, kenapa kau memberitahu kami?" Maya menatap ke lantai, air mata kembali mengalir di pipinya, bercampur dengan air yang menetes dari rambutnya. "Karena aku ingin bebas. Aku ingin mati seutuhnya, beristirahat dengan tenang. Tapi dia tidak akan melepaskanku. Sampai dia mendapatkan 3 nyawa sebagai ganti." Eko membeku di tempatnya. "Astagfirullah. 3 nyawa ganti?" Heru menarik Bahtiar menjauh dari pintu. "Bang, ini sudah gila. Kita harus pergi dari kota ini. Ini bukan urusan kita lagi." Tapi Bahtiar justru semakin tenang, seolah keputusan besar telah terbentuk di benaknya. Kalau benar dukun itu masih hidup, kita bisa mengakhiri semua ini. Kalau Maya hanya korban, kita harus membebaskannya. Maya menatap Bahtiar, ada secercah harapan di matanya yang kelam. "Kalau kau ke sana, dia sudah menunggumu." Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih, melesat keluar jendela dan lenyap dalam sekejap. Heru terjatuh lemas ke kursi. "Ya Allah, Bang. Aku tidak kuat lagi melihat hal-hal seperti ini." Tapi Bahtiar justru bergegas mengambil kunci mobil patroli. "Kita berangkat sekarang."
ke Depok. Eko berteriak panik, "Bang, kita bahkan belum istirahat. Kalau kita tunggu sampai besok, mungkin besok pagi kita sudah tidak ada lagi." "Justru karena itu," jawab Bahtiar dingin, "kita tidak punya banyak waktu." Perjalanan ke Depok terasa seperti perjalanan menuju neraka. Langit sore mulai menggelap lagi saat mereka tiba di sebuah jalan kecil yang menanjak menuju kawasan perbukitan di pinggiran Depok. Udara di sana jauh lebih dingin, dan kabut mulai turun dengan cepat, membatasi jarak pandang. Tak ada sinyal ponsel sama sekali. "Bang, yakin ini jalannya?" tanya Heru cemas. "Iya, ini alamat yang disebut di laporan lama tentang orang-orang sakti," jawab Bahtiar sambil menatap GPS di ponselnya yang sudah tak lagi berfungsi. Eko memperhatikan pepohonan jati yang rapat di kiri kanan jalan. "Tempat seperti ini biasanya banyak ceritanya, Bang." Bahtiar tak menjawab. Ia hanya fokus menyetir sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah tua berdinding kayu jati yang sudah lapuk, dikelilingi pagar bambu yang reyot. Di depan rumah itu, ada papan kecil bertuliskan aksara Jawa kuno yang sudah pudar. Di bawahnya ada tulisan Latin, "Eyang Joyo Prakoso, pengobatan penerawangan." "Astagfirullah," gumam Heru. Masih ada juga orang yang berani pasang papan begitu di zaman sekarang. Mereka turun dari mobil. Bahtiar mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tak ada jawaban. Tapi begitu ia hendak memanggil, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya, diiringi suara derit yang memilukan. Udara di dalam rumah itu terasa sangat dingin dan berbau dupa yang menyengat. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih orang-orang berpakaian adat Jawa kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar dengan sebuah mangkuk berisi darah ayam yang sudah mengering. Eko menelan ludah. "Bang, ini sudah tidak beres." Tiba-tiba dari balik sebuah tirai kain batik, terdengar suara serak dan tua. "Kalian datang juga akhirnya." Seseorang berjalan keluar. Seorang laki-laki tua berambut panjang berwarna putih, mengenakan pakaian serba hitam. Matanya tajam tapi tatapannya tenang. Ia menatap Bahtiar lama, seolah sudah mengenalnya selama puluhan tahun. "Eyang Joyo Prakoso?" tanya Bahtiar. Orang tua itu tersenyum samar. "Kau memanggil namaku seolah kau lupa dosa masa lalumu, Bahtiar." Bahtiar menegang. "Apa maksudmu?" Eyang Joyo tertawa kecil, suara tawanya seperti daun kering yang diremas. 5 tahun lalu, aku diminta oleh seorang perwira polisi muda untuk menghilangkan jejak seorang saksi. Aku menolak. Tapi setelah gadis itu dibunuh dan jasadnya dibuang, aku yang menemukannya. Arwahnya tidak tenang. Maka aku memberinya kesempatan kedua dengan ritual Pancasona. Aku tak tahu, ternyata arwahnya begitu kuat, tak mau tunduk sepenuhnya padaku. Eko memucat. Perwira muda itu. Siapa? Eyang Joyo memandang lurus ke arah Bahtiar. Heru spontan memegang pundak Bahtiar. "Bang, jangan bilang itu kau." Bahtiar menunduk lama. Aku hanya menuruti perintah atasan. Aku tidak tahu kalau dia akan dibunuh." Eyang Joyo berjalan pelan mengitari mereka. "Atasanmu, Hartono, mungkin sudah mati. Tapi perbuatannya tetap hidup, dan dosanya sebagian besar ditanggung olehmu. Arwah mayat terikat padamu, Bahtiar. Kau yang memanggilnya kembali dari ambang kematian." "Omong kosong," bentak Bahtiar. "Aku tidak bisa memanggil orang mati." Eyang Joyo menatapnya tajam. "Kau bisa. Malam itu, saat kau datang ke makamnya dalam keadaan mabuk dan putus asa. Kau berteriak di atas tanah basah itu, menantangnya untuk bangkit jika ia merasa kau bersalah. Kata-katamu,
yang lahir dari rasa bersalah yang dalam, menjadi mantra. Kau yang memanggil jiwanya. Aku hanya membuka jalannya. Heru menatap Bahtiar tak percaya. Bang, jadi kau yang membuatnya hidup lagi? Bahtiar tak bisa menjawab. Tangannya gemetar hebat. Aku. Waktu itu aku marah. Aku hanya bicara, bukan benar-benar memanggilnya. Eyang Joyo menatapnya dalam. Kata-kata manusia bisa menjadi pintu bagi roh yang haus akan kebenaran. Kau telah membuka pintu itu. Sekarang, hanya kau yang bisa menutupnya. Bagaimana caranya? Tanya Bahtiar pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Datang ke tempat ia mati. Kembalikan miliknya yang kau simpan. Lalu berikan darahmu sendiri di atas tanah itu, dan minta ia pergi dengan ikhlas. Tapi jika hatimu ragu sedikit saja, bayangan pelindungnya akan mengambil nyawamu sebagai gantinya. Eko langsung menolak. Bang, jangan. Ini jebakan. Tapi Bahtiar tahu, tak ada pilihan lain. Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Eyang Joyo tersenyum tipis. Kau memang keras kepala seperti dulu. Hati-hati, Bahtiar. Arwah yang hidup karena dendam dan rasa sakit. Tak mudah untuk dilepaskan. Angin tiba-tiba bertiup kuat dari jendela yang terbuka, membuat semua lilin dan dupa di meja padam seketika. Saat mereka menoleh lagi, Eyang Joyo sudah hilang. Lenyap tanpa suara. Eko menjerit tertahan. Ya Allah, dia kemana? Heru memegangi dadanya. Bang, ini semua sudah di luar akal sehat. Bahtiar menggenggam liontin maya yang masih ia simpan di saku. Kita kembali ke pemakaman malam ini juga. Aku harus mengakhirinya. Malam turun lagi. Kabut tebal menutupi jalanan di sekitar pemakaman karet bifak yang kini sepi mencekam. Bahtiar berjalan sendirian, membawa pisau lipat kecil di sakunya. Heru, Eko, dan Guntur menunggu di mobil, terlalu takut untuk ikut campur dalam ritual yang mempertaruhkan nyawa itu. Bahtiar berdiri di depan gundukan tanah tempat Maya dikubur. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam pun ikut menangis. Dengan tangan gemetar, Bahtiar berlutut di atas tanah basah. Ia mengeluarkan liontin perak itu dari sakunya, membersihkannya dengan ujung bajunya, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas gundukan tanah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Maya. Maya Sari, panggilnya lirih. Aku tahu kau di sini. Aku datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai Bahtiar. Manusia yang telah melakukan kesalahan besar. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Dari balik pohon beringin, sosok Maya perlahan muncul. Wajahnya tetap pucat, tapi matanya yang keperakan kini dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Di belakangnya, sosok bayangan hitam itu berdiri menjulang, lebih besar dan lebih mengancam dari sebelumnya. Bahtiar menatap lurus ke arah Maya, mengabaikan sosok mengerikan di belakangnya. Aku minta maaf, Maya. 5 tahun lalu, aku tahu apa yang terjadi padamu. Aku tahu Hartono adalah dalangnya. Tapi aku diam. Aku pengecut. Aku membiarkan kasusmu ditutup demi karirku. Aku ikut andil dalam kematianmu. Air mata mulai mengalir di pipi Bahtiar, bercampur dengan air hujan. Rasa bersalah yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah ruah. Aku tahu permintaan maaf saja tidak cukup, lanjutnya dengan suara bergetar. Tapi hanya ini yang bisa kulakukan. Aku datang untuk membebaskanmu. Ia mengeluarkan pisau lipatnya, membuka bilahnya yang tajam.
Dengan satu gerakan cepat, ia mengiris telapak tangannya. Darah segar menetes, jatuh di atas tanah kuburan itu, tepat di samping liontin perak. Aku, Bahtiar, dengan tulus meminta maaf atas semua kesalahanku. Pergilah dengan tenang, Maya. Temukan kedamaianmu. Aku ikhlas. Saat tetes darah terakhir jatuh, gundukan tanah itu seolah berdenyut. Sosok Maya mulai bergetar hebat. Ia menjerit, bukan karena marah, tapi karena sakit. Sosok bayangan hitam di belakangnya meraung tanpa suara, lalu melesat maju ke arah Bahtiar. Bayangan itu tidak menginginkan permintaan maaf, ia menginginkan nyawa sebagai ganti. Bahtiar menutup matanya, pasrah. Inilah akhir dari segalanya. Inilah harga yang harus ia bayar. Tapi tiba-tiba, sosok Maya melesat ke depan Bahtiar, merentangkan tangannya seolah menjadi perisai. Cukup, teriaknya pada bayangan itu. Dia sudah menebus dosanya? Bayangan hitam itu berhenti tepat di depan mereka. Ia seolah ragu, bertarung antara instingnya untuk mengambil nyawa dan perintah dari jiwa yang terikat padanya. Terjadi pertarungan batin yang hebat. Wajah Maya memancarkan penderitaan yang luar biasa. Melihat itu, Bahtiar tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan hanya tentang permintaan maaf. Ini tentang penebusan sejati. Ambil aku, teriak Bahtiar pada bayangan itu. Bukan dia. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Biarkan dia pergi. Tindakan pengorbanan diri yang tulus itu seolah menjadi kunci terakhir. Bayangan hitam itu meraung sekali lagi, lalu perlahan mundur. Sosoknya mulai memudar, kembali menyatu dengan tubuh Maya. Getaran di tubuh Maya berhenti. Ia menoleh ke arah Bahtiar. Wajahnya yang pucat perlahan kembali berwarna. Luka di lehernya lenyap. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Terima kasih, bisiknya. Suaranya kembali menjadi suara lembut seorang gadis. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya hijau yang lembut dan hangat. Perlahan, ia menjadi transparan, lalu lenyap menjadi jutaan partikel cahaya yang terbang ke langit malam, membersihkan kabut dan kegelapan. Gundukan tanah di depan Bahtiar amblas, seolah jasad di dalamnya telah benar-benar menjadi debu dan kembali ke bumi. Udara yang tadinya dingin dan berat kini terasa ringan dan sejuk. Hujan pun berhenti. Bahtiar terduduk lemas di tanah, menatap telapak tangannya yang berdarah dengan napas terengah-engah. Ia berhasil. Semuanya telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, berita tentang terbongkarnya kembali kasus pembunuhan 5 tahun lalu yang melibatkan seorang perwira tinggi sempat menggemparkan Jakarta. Aibtu Bahtiar, saksi kunci sekaligus orang yang melaporkan kasus itu, menyerahkan diri dan mengakui perannya dalam menutupi kejahatan tersebut. Ia divonis beberapa tahun penjara dan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Heru, Eko, dan Guntur juga menerima sanksi disipliner, namun mereka diizinkan tetap bertugas. Pengalaman malam itu telah mengubah mereka selamanya. Di dalam selnya yang sempit, Bahtiar seringkali hanya duduk diam menatap keluar jendela yang berjeruji. Ia kehilangan seragamnya, karirnya, dan kebebasannya. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya terasa damai. Ia telah membayar utangnya. Legenda, si manis Casablanca, perlahan memudar dari jalanan Jakarta, digantikan oleh bisikan tentang arwah seorang gadis yang akhirnya menemukan keadilan